Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan profil instansi saya bekerja, yaitu Puskesmas Pacim, sekaligus menjelaskan peran dan upaya kami dalam meningkatkan kesehatan lingkungan serta bagaimana mewujudkan konsep Smart ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Ratnasari sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil dari UPTD Puskesmas Pacim, Kabupaten Karawang. Puskesmas Pacim sendiri beralamat di Jalan Raya Jatisari Pacim, Desa Pacim, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Kami memiliki visi untuk mewujudkan Karawang yang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Visi ini kami wujudkan dengan misi yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, mendorong ekonomi kerakyatan yang produktif berbasis potensi lokasi. Yang ketiga, menjaga tata kelola lingkungan hidup yang aman dan nyaman demi pembangunan berkelanjutan. Moto kami sederhana namun penuh makna, yaitu bersama pasti kita bisa. Puskesmas Pacim memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan pembagian klaster layanan, yaitu yang pertama klaster manajemen, yang kedua klaster kesehatan ibu dan anak, yang ketiga klaster usia dewasa dan lansia, serta klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang menjadi fokus saya. Pembagian ini memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efektif dan merata. Sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, tugas pokok Puskesmas adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Artinya, Puskesmas bukan hanya tempat pengobatan, tetapi juga pusat pencegahan, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk layanan kesehatan lingkungan, sebagai tenaga kesehatan lingkungan, layanan yang kami berikan meliputi yang pertama penyediaan informasi dan edukasi, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja. Yang kedua, inspeksi sanitasi, sarana air bersih dan air minum, sarana pembuangan limbah rumah tangga dan limbah puskesmas, sarana pengelolaan sampah, tempat umum seperti pasar, terminal, tempat ibadah, dan sekolah. Kemudian tempat pengelolaan makanan atau TPM seperti warung, restoran, dan kantin sekolah. Yang ketiga yaitu pemantauan kualitas air, pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi secara berkala. Yang keempat, pengendalian vektor dan binatang penular penyakit seperti nyamuk, tikus, dan lalat. Yang kelima, pendampingan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, dan pengelolaan sampah dan limbah. Semua layanan ini bertujuan mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang sehat. Keterkaitan peran sanitasi dengan tujuan puskesmas. Peran tenaga kesehatan lingkungan sangat penting untuk yang pertama pencegahan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, DBD, leptospirosis, dan penyakit lain melalui kontak vektor. Yang kedua, pemenuhan indikator kinerja puskesmas yang diukur dari cakupan rumah sehat, STBM, dan pengawasan kualitas lingkungan. Yang ketiga, penguatan akreditasi puskesmas karena kesehatan lingkungan merupakan salah satu komponen penilaian mutu. Yang keempat, efisiensi layanan kesehatan dengan mencegah penyakit sehingga mengurangi beban layanan kuratif dan anggaran. Yang kelima, keberlangsungan kualitas pelayanan sehat bagi masyarakat melalui lingkungan yang sehat mendukung derajat kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu Smart ASN. Smart ASN adalah konsep ASN masa depan yang memiliki profil berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jejaring luas. Konsep ini menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk memastikan pelayanan semakin baik. Langkah peningkatan kinerja melalui Smart ASN. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama integritas, yaitu dengan melaksanakan inspeksi sanitasi, pemantauan air, dan pengawasan sarana dengan jujur dan transparan. Kemudian menyusun laporan hasil kegiatan sesuai data di lapangan tanpa manipulasi. Kemudian menghindari konflik kepentingan, misalnya menerima imbalan dari pemilik usaha saat pemeriksaan. Yang kedua, profesionalisme, yaitu dengan rutin mengikuti pelatihan dan workshop kesehatan lingkungan, kemudian menggunakan standar dan pedoman teknis resmi, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara komunikatif dan mudah dipahami. Yang ketiga, berwawasan global, yaitu dengan belajar praktik terbaik dari daerah lain atau negara lain
kesehatan lingkungan, kemudian menyesuaikan program dengan isu global seperti pengendalian perubahan iklim, pengurangan plastik sekali pakai, dan sanitasi berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu nasionalisme, yaitu dengan menjadikan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa, menjaga kesehatan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan kesehatan nasional, kemudian mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya sanitasi dan lingkungan sehat demi masa dan generasi bangsa. Selanjutnya yang kelima yaitu menguasai IT dan bahasa asing, yaitu dengan menggunakan aplikasi digital untuk pencatatan hasil inspeksi dan pelaporan berbasis elektronik, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat. Selanjutnya yaitu yang keenam, berjiwa entrepreneurship, yaitu dengan berinovasi menciptakan metode edukasi kreatif seperti membuat media promosi kesehatan yang sederhana, kemudian menginisiasi program pemberdayaan masyarakat seperti bank sampah atau pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh yaitu jejaring luas, yaitu dengan menggerakkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan karang taruna agar ikut menjaga sanitasi lingkungan, kemudian bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah desa, sekolah, perusahaan, dinas lingkungan hidup, dan PPAM. Kemudian yang kedelapan yaitu berjiwa hospitality, melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat mau berpartisipasi dalam program kesehatan lingkungan, kemudian memberi pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif kepada masyarakat yang mengadukan masalah sanitasi. Demikian paparan saya mengenai profil Puskesmas Pacing, tugas pokok dan fungsi peran kesehatan lingkungan serta langkah melanjutkan SKASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.